Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Yusawinalan Rio. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya untuk seminar proposal, yaitu yang berjudul Meraih Popularitas dan Elektabilitas Melalui Pemberdayaan Olahraga dan Kaum Pemuda. Sebelumnya, penelitian ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Ilmu Politik yang diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Ahmad Satori. Sebelumnya terima kasih telah memberikan teori-teori tentang metodologi ilmu politik kepada saya, dan selanjutnya akan saya presentasikan hasil dari penelitian. Sebelumnya, saya mengambil studi kasus, yaitu strategi politik Haji Noves Narayana. Nah, yang dilatar belakangi oleh yang pertama, yaitu marketing politik. Pada penelitian saya ini, marketing politik ini sangat penting bagi Haji Noves Narayana untuk meraih hati masyarakat untuk memilih beliau. Nah, marketing politik dari Haji Noves Narayana ini yaitu melalui pemberdayaan olahraganya dan kaum pemuda, karena beliau di Tasikmalaya ini sudah dikenal oleh masyarakat dengan olahraganya dan kemudian dengan dekatnya beliau dengan para pemuda. Nah, yang kedua yaitu pemilihan umum di tahun 2019 yang lalu ini bukan pemilu yang pertama bagi Haji Noves Narayana. Sebelumnya sudah 3 kali mengikuti ajang kontestasi politik tersebut. Yang pertama yaitu Pilkada pada tahun 2007, yaitu beliau mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tasikmalaya yang berpasangan dengan Haji Bubun Bunyamin pada tahun 2007 lalu. Dan yang kedua yaitu pemilu tahun 2009 yang beliau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kota Tasikmalaya. Yang ketiga yaitu beliau mencalonkan diri di pemilu di tahun 2014 sebagai anggota legislatif DPRD provinsi. Nah, yang ketiga yang tahun lalu yaitu beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi di Jawa Barat. Nah, partisipasi politiknya yaitu masyarakat yang mencintai olahraga dan para kaum pemuda. Beliau memanfaatkan pemberdayaan olahraga ini melalui olahraga boxer dan para kaum pemuda untuk meraih hati masyarakat dan memilih beliau sebagai anggota legislatif pada tahun lalu. Nah, bagaimana sih Haji Noves Narayana ini meraih popularitas dan elektabilitas melalui pemberdayaan olahraga dan kaum? Dalam tinjauan pustaka yang saya pakai yaitu terdapat 3 teori, yaitu yang pertama yaitu marketing politik. Marketing politik adalah salah satu kegiatan yang penting dilakukan dalam pemilihan, khususnya bagi para aktor politik. Marketing politik digunakan untuk memperkenalkan kandidat kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenali para kandidat ini dan lebih dekat dengan para masyarakat. Kemudian masyarakat akan mudah untuk mengingatnya ketika pemilihan berlangsung. Nah, ada banyak strategi yang dapat dilakukan dalam marketing politik ini dalam era globalisasi, yaitu memanfaatkan media-media yang ada, misalkan televisi, kemudian radio, kemudian media sosial. Media sosial ini sangat penting bagi para kandidat untuk memperkenalkan dirinya, karena media sosial ini dapat diakses oleh siapapun tanpa ada batasan. Kemudian menurut Firmansyah menyatakan terdapat 3 jenis marketing, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu push marketing. Pada strategi ini
partai politik berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulan yang diberikan kepada pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan dorongan dan energi untuk pergi ke TPS dan memilih kandidat tersebut. Yang kedua yaitu pas marketing. Strategi ini menggunakan individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya penggalangan massa akan sangat ditentukan oleh pemilihan tokoh yang berperan tersebut. Dan yang ketiga yaitu pull marketing. Strategi ini menitik beratkan pada pembentukan image politik yang positif yang menganjurkan bahwa simbol dan image politik dapat memiliki dampak yang signifikan. Dan yang kedua yaitu pemilu. Pemilu adalah cara yang sah untuk berebut kekuasaan politik. Pemilu juga merupakan ujian bagi mereka yang sedang berkuasa. Apakah sebagian rakyat memilih, pemilih akan memperpanjang mandatnya atau akan diganti oleh calon yang baru. Dengan demikian, pemilu merupakan eksekusi bagi penguasa yang dinilai rakyatnya bila tidak memuaskan akan lengser. Pemilu merupakan saran memperoleh mandat rakyat. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 nomor 11 tahun 2011 yaitu tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum yang berbunyi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam yang ketiga yaitu partisipasi politik. Partisipasi secara bahasa diartikan sebagai pengambilan bagian satu pengikutsertaan. Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, hampir semua orang akan dikuasai oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa. Menurut Miriam Budiarjo, mendefinisikan partisipasi politik sebagai pengewadahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong atas keyakinan diri sendiri dan tidak ada kepentingan orang lain. Nah, dalam metode penelitian yang saya pakai yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran objek penelitiannya dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin, serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini saya menggunakan pendekatan studi kasus, di mana studi kasus merupakan bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial yang mana manusia termasuk di dalamnya, di mana studi kasus digunakan dalam lingkup yang amat luas, melebihi metode apapun, begitu luasnya hingga tidak ada yang meragukannya sebagai metode penelitian yang dapat diandalkan, sehingga suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas atau fenomena dengan konteks tidak tampak dengan jelas, tidak tampak dengan tegas dan multisumber. Dan dalam pendekatan ini juga terdapat teori post behavioral, dikarenakan fakta dan nilai bergantung pada tindakan serta relevansi antar keduanya. Dan yang kedua yaitu bersifat kemanusiaan serta
berorientasi masalah normatif, kualitatif, dan kuantitatif. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan kesetaraan atau keteraturan atau ketidakteraturan. Dan yang ketiga yaitu teknik pengambilan data yang saya pakai. Yang pertama adalah wawancara mendalam, yang kedua yaitu observasi langsung, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dan lanjutannya yaitu proses analisis interaktif yang dapat dilihat pada gambar yang ada di slide PPT saya. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua ada sajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan, dan yang keempat adalah reduksi data. Sumber data yang saya pakai yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Mungkin cukup sekian presentasi dari penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata maupun kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.